Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Om Hasan di channel Mobil Second. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Buat teman-teman yang bercita-cita pengen mobil impiannya, saya doakan semoga segera terwujud mobil impiannya. Nah, sahabat Mobil Second, kali ini saya akan menanggapi beberapa permintaan dari subscriber kita yang kemarin kita kan sudah ulas tips lebaran, persiapannya, bagaimana di perjalanannya. Dan kemarin ada yang minta ulas dong rest areanya. Nah, hari ini insya Allah nih kita akan ulas rest area dari mulai Jakarta sampai ke Semarang. Kita akan nanti ulik bagaimana kondisinya, bagaimana fasilitasnya, dan rest area mana yang menjadikan favorit. Selain itu, kita juga akan nanti coba cari alternatif. Kira-kira kalau rest area penuh, kita pengen istirahat atau kita pengen makan, di mana tempat makan yang favorit, enak, dan murah. Kebetulan ini cuacanya mendung, sudah mulai turun hujan. Kita langsung aja jalan menuju ke tol Trans Jawa. Langsung aja. Kita mulai perjalanan dari Jatiwaringin, Jakarta Timur. Nanti kita masuk tol di tol Pondok Gede atau tol Jatiwaringin ya. Kemudian kita nanti akan berhenti di rest area pertama, yaitu rest area kilometer 19 ya. Teman-teman, langsung aja kita mulai perjalanan ini. Dan jangan lupa, kita kalau mau mulai perjalanan berdoa terlebih dahulu. Bisa dengan baca bismillah atau mau lengkapnya. Nah, lengkapnya ada di sini ya. Nah, kita mulai perjalanan ini adalah jam 6 pagi. Ya, mudah-mudahan nanti perjalanan lancar, tidak ada halangan. Dan semoga ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen pulang kampung, nanti bisa jadi referensi rest area mana yang bisa dikunjungi. Dan juga kalau mau liburan ke Jawa juga bisa jadi referensi. Ayo langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Let's go, kita ke Semarang. Nanti kita sarapan, kita ntar beli roti. Untuk liputan rest area ini, saya ditemani sama Bang Sandi sebagai co-driver dan juga Bang Farid sebagai kameramennya. Kita akan liput rest area yang pertama kali. Kita nanti akan berhenti di rest area kilometer 19. Nah, sahabat Mobil Second, kita sudah ada di tol dan kita mau sampai ke rest area kilometer 19. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan memulai liputan rest areanya itu dari kilometer 19. Ini adalah rest area yang pertama. Kalau kita perjalanan dari Jakarta, ini adalah rest area yang pertama. Rest area ini termasuk rest area yang favorit dan juga fasilitasnya sangat lengkap. Bahkan di dalamnya itu ada hotelnya. Nah, bagaimana kondisi rest areanya? Ayo, nanti kita liput langsung ke lokasinya. Jaraknya dari kita sudah sampai di rest area kilometer 19. Jadi perjalanan dari Jatiwaringin ke sini kurang lebih 20 menit karena memang tidak jauh ya. Dan kita di sini kita akan isi bensin dan juga sekaligus kita ulas bagaimana fasilitas yang ada di rest area kilometer 19 ini. Nah, sahabat Mobil Second, kita akan mampir ke Indomaret cari sarapan dulu buat ganjel perut. Nah, di sini juga ada rumah makan Simpang Raya. Jadi selain itu juga ada banyak beberapa gerai makanan yang kebetulan pagi ini masih tutup. Dan juga rest area 19 ini dilengkapi dengan pom bensin yang lumayan besar. Nah teman-teman, di sini Indomaretnya itu ternyata nggak cuma satu ya, ada beberapa Indomaret. Kemudian juga rumah makannya ada banyak, ada Puri Melati, kemudian juga ada rumah makan lain, dan juga ada tempat bermain buat anak-anak. Nah ini sangat cocok buat kita istirahat. Nah, teman-teman, kalau mau ngopi di sini ada Starbucks. Jadi sebelum kita lanjut perjalanan bisa kita ngopi dulu di sini agar kita bisa refresh dan nanti kita lanjut perjalanan tidak ngantuk. Nah, teman-teman, ini di sini juga ada masjid yang ada di lantai 2. Di bawahnya masjid itu ada
ATM centernya. Jadi teman-teman kalau pengen ke ATM nggak perlu pusing, di sini sudah ada ATM center. Nah, kita akan coba lihat masjid yang ada di lantai 2. Nah, masjidnya ini bersih, terawat, dan karpetnya juga bagus, dan juga tempat wudhunya ini juga bagus. Dan kita coba ke toiletnya. Di sini ada 2 toilet. Kita coba yang toilet yang ada di dekat masjid. Toiletnya ini bersih dan terawat, sangat bersih dan nyaman. Jadi makanya ini termasuk menjadi favorit karena emang kalau kemana-mana itu kita perlu toilet yang bersih. Nah, teman-teman di sini juga ada sate marangi loh. Jadi bisa juga kita makan sate di sini. Nah, teman-teman, ini juga ada hotel. Jadi di rest area ini ada hotelnya. Kita lewat ya hotelnya ya. Untuk sementara kita isi bensin dulu. Nah, kita isi bensin di sini untuk melanjutkan nanti perjalanan sampai ke Semarang. Nah, ini teman-teman, hotelnya ini ada di pas pintu keluar. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya lelah, pengen menginap atau beristirahat, di sini disediakan hotel. Sahabat Home Second, tadi kita sudah liput rest area kilometer 19. Berikutnya ada beberapa rest area, tapi ini mungkin nggak semuanya kita liput secara detail ya. Ya, nanti kita berikutnya akan liput rest area kilometer 57. Kenapa kilometer 57? Karena itu rest area yang setelah Jalan Layang MBZ. Jadi biasanya yang dari Jakarta itu dia nggak lewat sini. Tadi kita kebetulan emang sengaja lewat yang bawah karena biar kita bisa tahu rest area mana aja. Tapi kalau teman-teman yang dari Jakarta, nah itu nggak usah lewat bawah, langsung aja masuk tol MBZ, nanti turun di kilometer 50 sekian ya. Makanya saya akan liput lagi nanti di rest area KM 57. Nanti bang pas di tol Cipali gitu. Kita sudah sampai di rest area KM 57. Jadi kalau tadi dari KM 19 ke sini kurang lebih sekitar 40 menitan ya. Tapi rest area KM 57 ini adalah rest area yang pertama buat teman-teman yang dari Jakarta via MBZ ya, via jalan tol layang ya. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta nggak lewat bawah, lewat atas, lewat MBZ, maka begitu turun di KM 49 nanti akan ketemu rest area ini di KM 57. Nah, makanya saya akan liput nih rest area ini karena ini termasuk rest area favorit dan juga banyak fasilitas yang ada di rest area ini. Yuk kita liput seperti apa rest areanya. Ini rest areanya lengkap sekali, ada Indomaret dan juga ada yang lain-lainnya. Dan juga teman-teman ini ada untuk stasiun pengisian mobil listrik. Jadi kalau yang pakai mobil listrik nggak usah khawatir, di sini ada tempat pengisian mobil listrik. Dan juga teman-teman kalau mau mampir ke McD, ini ada McD-nya juga loh. Dan juga kalau mau ngopi, ada juga Starbucks. Ini ada yang beda dengan yang lain. Ini ada restoran Subway, yaitu restoran Thailand. Nah, teman-teman bisa nyoba makan di sini. Dan juga teman-teman kalau yang pecinta kopi kenangan, di sini ternyata ada gerenya. Nah, di rest area 57 ini mempunyai parkir bus yang lumayan besar ya. Makanya banyak sekali rombongan bus yang parkir di sini. Nah, kita akan mampir ke Sate Marangi Haji Yeti. Ya, coba sudah buka atau belum nih di pagi hari. Nah, teman-teman ternyata masih tutup nih. Nah, teman-teman kalau siangan dikit ini udah buka. Jadi teman-teman bisa mampir ke sini untuk makan sate Marangi. Jadi nggak usah keluar ke Purwakarta, bisa di rest area 57 makan sate Marangi.
Nah, kita coba akan lihat toiletnya, kondisinya seperti apa. Nah, ini teman-teman, kita coba masuk ya ke toiletnya. Toiletnya lumayan bersih, tapi ini kayaknya nggak sebersih yang tadi di kilometer 19 ya. Jadi kalau untuk toiletnya bersih, terawat, dan juga nanti kita akan mampir ke masjid. Nah, teman-teman, kita juga akan coba lihat masjidnya. Masjidnya namanya Masjid At-Taubah. Nah, teman-teman, ini ternyata dalamnya sangat bagus sekali. Nah, suasananya ini enak banget, nyaman banget masjidnya. Dan sini juga ternyata ada anak-anak kecil yang ngaji di sini ya. Nah, Masya Allah, ini masjidnya bagus banget ini. Dan juga ini unik banget, dia memiliki keramik motif sajadah. Nih baru lihat nih saya nih, ada keramik segede-gede ini dan motifnya sajadah. Jadi menambah kesan sangat unik masjidnya ini dan juga menjadi lebih indah. Nah, dan juga Masya Allah nih pemandangannya di luar itu bagus banget, ada kolam ikannya. Setelah kita liput rest area 57, kita akan melanjutkan perjalanan untuk meliput rest area berikutnya. Nah, ini teman-teman, perjalanannya ini alhamdulillah kita lancar, emang karena masih sepi. Dan ini emang jalan tolnya sekarang sudah bagus ya teman-teman, jadi harus tetap hati-hati nih. Ini kalau di sini biasanya untuk lari kecepatan tinggi emang enak banget, tapi kita harus tetap hati-hati dan jaga jarak, dan juga jangan terlalu terburu-buru ataupun ngebut-ngebutan. Nah, teman-teman, kita akan melewati beberapa rest area, yaitu rest area 86, 102, dan 130. Tapi rest area ini sengaja kita nggak liput ya, kita nggak masuk karena ini rest areanya kecil. Ya tidak rekomen lah untuk teman-teman beristirahat di sini. Kita akan langsung aja ke rest area berikutnya aja nih. Rest area yang sangat favorit yaitu rest area 166. Nah, teman-teman, jalan ini termasuk yang biasanya macet ya kalau pas musim-musim liburan atau pas lagi musim-musim mudik ya. Karena ini masih padat, jadi pertemuan antara jalan MBZ yang layak pemudik dari Jakarta, dari Sumatera yang lewat atas, kemudian ada pemudik yang lewat bawah, itu kemudian ketemu dan juga merupakan masih belum terpecah karena sebagian pengendara ini ada yang mau ke Bandung dan seterusnya itu. Jadi makanya ini biasanya ini macet banget ya. Makanya teman-teman jadi harus tahu mana titik-titik yang macet. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk juga gerbang tol utama Cikampek. Nah, itu biasanya sudah mengekor macetnya. Nah, nanti harus diantisipasi. Makanya teman-teman tadi di KM 57 kalau emang harus istirahat di KM 57 harus istirahat dulu, karena setelah itu akan menempuh perjalanan yang biasanya padat dan macet. Nah, setelah ini kita akan masuk tol Cipali. Nah, tol Cipali itu juga biasanya masih agak-agak macet tapi sudah agak mendingan. Ya, kita akan terus ikuti pantau perjalanan ini. Perjalanan kita sudah mau memasuki rest area KM 166. Nah, teman-teman, ini di pintu masuk ini kalau pada saat musim libur atau pas lagi lebaran ini biasanya penuh banget. Jadi kalau teman-teman mau masuk rest area ini harus jauh-jauh udah ngambil jalur lambat, jangan dari jalur cepat, nanti akan agak susah. Karena kalau pas musim libur bakalan ini rame banget dan banyak sekali mobil-mobil yang akan berjejer antri mau masuk rest area 166. Alhamdulillah kita sudah sampai di rest area KM 166. Ini adalah rest area yang ada di tol Cipali ya, di daerah Cirebon. Dan juga ini merupakan rest area yang fasilitasnya lumayan lengkap dan juga kulinernya ini juga enak-enak, bagus-bagus. Langsung aja kita ulas rest area KM 166. Nah, teman-teman, ternyata setelah parkir kita langsung ketemu toilet. Nih, toiletnya ini dekat dengan parkir ya, jadi gampang aksesnya. Kita akan cek gimana kondisi toiletnya. Nah, toiletnya ini bersih, terawat, ya nyaman buat kita untuk ke belakang. Nah, terus habis dari toilet kita jalan keluar, ini langsung ketemu beberapa resto ya. Dan terus kemudian gak jauh dari situ ada masjid. Nah, ini masjidnya
besar, bersih. Kita coba lihat ke dalam ya. Masya Allah, ini masjidnya masih baru sepertinya. Jadi ini masih bagus banget, nyaman banget buat tempat kita beristirahat sekaligus beribadah. Dan di sini ada juga donasi kopi, teman-teman. Jadi teman-teman jika donasi di sini maka akan bisa mendapatkan kopi gratis. Saya sekarang ada di masjid apa namanya? Masjid BSI Cipali di rest area 166. Jadi di sini ada program donasi ya. Jadi donasi minimal 10.000 maka akan mendapatkan kopi asli Majalengka. Jadi Masya Allah, jadi teman-teman yang pas mudik nanti capek istirahat di sini bisa sambil bersedekah dan bisa dapat kopi untuk obat ngantuk, bisa melanjutkan perjalanan. Selain itu juga ada ini minyak angin. Nah ini ketika di perjalanan ini butuh banget, mungkin atau kalau agak pusing ataupun ya pernah masuk angin bisa dipakai ini. Dan juga di sini ada buat anak-anak itu disediain pakan ikan. Dan di sana ada pakan ikan, nanti kolamnya ada di sebelah sana. Jadi setelah sholat bawa anak-anaknya kita ngasih makan ikan. Nah itu juga termasuk bisa menyegarkan di perjalanan sehingga fresh lagi lanjut perjalanan sampai kampung halaman. Jadi masjid ini dibangun oleh BSI, teman-teman. Jadi kerjasama antara BSI dengan rest area sehingga menghasilkan masjid yang luar biasa megah ini. Nah teman-teman, di sini juga ada tempat untuk cas mobil listrik. Gak usah khawatir buat teman-teman yang pakai mobil listrik, nanti bisa ngisi listriknya di stasiun ini. Di sini banyak banget ya resto-restonya, tempat makannya. Dan saya akan memilih nih makanan legendaris empal gentong Haji Irwan. Kita akan makan di sini ya teman-teman. Di rest area 166 itu ada empal gentong Haji Irwan yang sudah melegenda, makanan khas Cirebon, yaitu empal gentong. Ini kita sarapan sini. Jadi teman-teman kalau pas mampir ke KM 66 nih bisa sarapan ataupun makan siang di rumah makan empal gentong Haji Irwan. Nah teman-teman, di sini itu agak yang unik ya. Jadi tempat makannya atau empal gentongnya itu dari gentong, tapi gentongnya adalah kecil ya. Jadi ini gentong mini ya, makanya mungkin disebutnya empal gentong karena memang tempat makannya itu berbentuk gentong. Nah udah selesai makan, kita jalan-jalan lagi teman-teman. Kita cari-cari apa yang ada di sini. Nah ternyata di sini ada hotel nih teman-teman. Ada hotel Swiss Bell Express. Jadi kalau teman-teman mau istirahat bisa langsung check in di hotel sini. Dan ternyata di sini ada stasiun pengisian mobil listrik. Tadi kan di depan sudah ada satu dan di belakang ada satu lagi. Di belakang rest area 166 itu terhampar sawah yang sangat luas. Nah ini pemandangannya bagus banget ketika kita lelah, kemudian kita istirahat, bisa sambil refresh melihat hijau-hijauan. Ini jadi bikin kita jadi lebih lebih seger kembali kita untuk melanjutkan perjalanan. Nah emang ini adalah rest area yang sangat bagus, sangat favorit karena emang tempatnya juga enak, pemandangannya juga bagus dan juga sangat lengkap fasilitasnya. Makanya menjadi salah satu rest area terfavorit di Trans Jawa. Nah sahabat mobil second, kita sudah lewat dari rest area 166. Kita akan lanjutkan perjalanan untuk menuju rest area berikutnya. Nah rest area berikutnya ini adalah rest area KM 207. Rest area 207 ini termasuk rest area yang kecil, makanya kita cuma lewat ya, kita nggak liput secara detail. Tapi buat teman-teman nanti pas butuh memang mau ke rest area ini bisa jadi referensi. Nah teman-teman, antisipasi jika di rest area 166 itu penuh dan kita nggak kebagian untuk bisa mampir ke situ. Nah
teman-teman nanti bisa keluar di tol Cirebon ya. Nanti bisa keluar tol Cirebon, nanti bisa cari alternatif makan di situ. Nah, itu banyak banget kuliner-kuliner khas Cirebon yang enak-enak, seperti ada nasi jamblang, empal gentong, atau bahkan teman-teman bisa mampir ke pusat oleh-oleh batik di Batik Trusmi. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kalau memang tidak memungkinkan ya kita cari alternatif lain. Nah teman-teman, kita akan lanjut lagi ke rest area berikutnya. Nah teman-teman, ini kita akan menuju rest area 228. Ini masih di area Cirebon ya. Jadi emang jalanannya ini termasuk yang enak, nyaman, karena tidak nanjak, jalannya lurus. Jadi hati-hati teman-teman ketika dalam perjalanan, tetap harus patuh rambu-rambu dan jangan over kecepatannya. Jadi harus pastikan kita tetap berhati-hati di jalan. Nah teman-teman, kita sebentar lagi akan sampai di rest area 228. Nah ini rest area 228 ini rest area yang tidak terlalu besar ya. Jadi kita nggak liput secara detail ya. Tapi sini juga lengkap sebenarnya, ada untuk pom bensin, juga pengisian mobil listrik. Jadi buat sahabat-sahabat mobil second yang nanti pulang kampung, yang mungkin nggak kebagian rest area yang sebelumnya, bisa mampir ke sini di rest area 228. Pom bensinnya juga lumayan besar ini, dan juga arealnya itu enak di tengah persawahan. Nah, kita akan lanjut lagi ke rest area berikutnya. Nah, teman-teman, ini kita ada di daerah Tegal ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman ternyata nggak bisa masuk karena penuh rest area di 228, nah nanti teman-teman bisa keluar di tol Tegal untuk cari alternatif kuliner di sini. Nah ini banyak sekali kuliner-kuliner yang favorit. Nah salah satunya ada sate cempe lemu Tegal. Ini merupakan salah satu sate yang terenak ya di Tegal ya. Ini tempatnya juga nyaman, enak, dan juga ini sangat dekat dari keluar tol Tegal. Jadi teman-teman bisa keluar sebentar, makan sate, kemudian nanti masuk lagi tol. Nah atau ada juga nih tempat lain, misalnya ada juga sate ayam Bang Dul buat teman-teman yang nggak suka sate kambing ya. Nah nanti bisa juga mampir ke sate ayam Bang Dul. Jadi itulah alternatif jikalau nanti ternyata rest areanya penuh, bingung mau makan di mana. Nah, ini ada alternatif yang bisa dijadikan pilihan. Nah, sahabat mobil second, kita sudah mau sampai di rest area 287. Ini juga termasuk rest area yang tidak terlalu besar. Jadi kita hanya lewat, dan ini pom bensinnya kecil ya, tapi ada pengisian mobil listrik. Nah, jadi buat teman-teman yang pakai mobil listrik, nanti bisa juga mampir ke sini untuk cas mobilnya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya ke rest area berikutnya. Kita akan sampai di rest area 338, itu kurang lebih sekitar 30 menitan lagi. Nah, ini juga jalannya masih lumayan enak, belum ada yang nanjak-nanjak, rata, lurus, dan ini terkenal jalan tol yang buat teman-teman yang sering bawa mobil ini di sini adrenalinnya untuk maju kecepatan. Tapi sekali lagi harus diingat teman-teman, harus hati-hati ketika ada di jalan tol. Ingat, jangan terburu-buru dan harus patuh pada rambu-rambu perjalanan. Pemandangannya juga sangat indah di sini, persawahan, bisa melihat persawahan dan melihat gunung-gunung, masya Allah ya. Jadi bisa menikmati perjalanan. Nah teman-teman, kita akan masuk ke rest area 338. Nah teman-teman, nih pada saat kita ngeliput ini kondisinya lagi hujan ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa ngeliput secara detail, jadi kita hanya bisa videoin dari mobil. Nah rest area 338 ini adalah rest area masih dalam proses pembangunan, jadi belum begitu rapi. Tapi sebenarnya rest area ini lumayan besar dan fasilitasnya juga lengkap. Ini memiliki masjid yang besar ya, tapi emang belum jadi ya, masih proses. Ya mudah-mudahan nanti pas di mudik lebaran ini sudah rapi dan sudah lengkap.
Di sini banyak gerai-gerai makanan, kios-kios oleh-oleh, dan juga restoran-restoran juga ada. Dan ini lumayan besar nih, rest area 338 ini lumayan besar. Nah, teman-teman, di sini juga tersedia SPKL, yaitu stasiun pengisian mobil listrik ya. Jadi buat nanti para teman-teman yang pakai mobil listrik bisa mengisi mobil listriknya di sini. Dan juga di sini pom bensinnya juga besar loh. Jadi enak nih kalau buat ngisi bahan bakar. Jadi gampang, nggak terlalu antri. Nah, di sini juga tersedia pom bensin, dan pom bensin di sini lumayan besar. Nah, teman-teman, jadi buat referensi, rest area 338 ini menjadi salah satu rest area yang bisa teman-teman kunjungi. Nah, teman-teman, kita akan lanjut lagi ke rest area berikutnya ya. Kita nanti mungkin akan menuju ke rest area 379. Dari rest area 338 menuju ke rest area 379 ini nggak terlalu jauh ya. Mungkin sekitar 30 menit kita akan sampai ke rest area 379. Nah, kita sudah sampai di rest area 379. Ya, ini rest areanya bagus, lengkap fasilitasnya. Dan ini adalah rest area yang terakhir sebelum sampai ke Semarang. Ini sebelum keluar tol Waleri. Ya, ini rest areanya. Nanti kita akan review, kita akan liput bagaimana kondisi dan fasilitas yang ada di rest area ini. Ya, alhamdulillah ini kita sudah sampai di rest area yang terakhir sebelum ke Semarang, yaitu di rest area 379. Tepatnya ini ada di daerah Waleri sebelum pintu tol Waleri. Ini adalah rest area yang terakhir sebelum ke Semarang. Jadi liputan kita akan berakhir di rest area ini. Nah, rest area ini termasuk rest area yang besar dan sangat lengkap. Toiletnya juga bersih, rapi, dan juga banyak untuk tempat-tempat toiletnya itu banyak. Dan juga teman-teman, di sini banyak juga kedai-kedai makanan, ya, toko oleh-oleh. Dan emang ini termasuk rest area yang boleh dibilang ya lengkap ya. Jadi sangat cocok buat teman-teman bisa singgah dan beristirahat di sini. Di sini ada restoran makan Padang, ya. Terus kemudian Indomaretnya juga nggak cuma satu, ada beberapa. Dan juga di sini ada pengisian untuk mobil listrik. Dan satu lagi nih teman-teman, ini masjidnya Masya Allah, di sini masjidnya besar banget ya. Masjidnya besar dan terlihat bangunannya unik. Nah, cuma teman-teman kebetulan pas kita sampai ini kondisi lagi hujan, jadi kita nggak sempat masuk ke dalam masjid. Jadi kita cukup videokan dari luar ya. Tapi dilihat nih dari luar itu memang masjidnya luas dan besar. Dan di sini pom bensinnya juga ini salah satu pom bensin yang terbesar nih. Jadi buat teman-teman yang mau ke Semarang ataupun ke Jawa Timur, nah bisa ngisi bahan bakar di rest area 379. Nah, teman-teman, di rest area 379 ini kan rest area yang favorit. Biasanya ya kalau pas musim liburan atau pas lagi musim-musim mudik, tentu ini bakalan penuh banget, sesak ya. Nah, kalau emang penuh kita nggak bisa masuk, nggak usah khawatir. Teman-teman bisa cari alternatif kulineran yang dekat sekitar sini. Yaitu ini nanti bisa keluar di pintu tol Waleri. Nanti nggak jauh dari situ ada rumah makan yang enak banget, yaitu Rumah Makan Anis. Ini modelnya prasmanan, terus kemudian lengkap banget menunya dan harganya luar biasa. Masih ekonomis banget, murah banget. Nah, makanya di sini banyak banget teman-teman dari rombongan travel, kemudian bis, itu banyak yang makan di sini. Emang ini tempatnya juga nyaman, bersih, dan yang paling utama aksesnya gampang. Keluar tol sebentar, kita makan di sini, selesai, ya udah masuk tol lagi, lanjutin perjalanan. Ya, itu ya alternatif kalau memang di rest area penuh dan kita nggak bisa kebagian tempat. Alhamdulillah kita sudah selesai review rest area dari Jakarta hingga Semarang. Nah, teman-teman, itulah tadi rest area
yang sudah kita informasikan, sudah kita review. Walaupun nggak semuanya kita review, tapi itu kita pilih beberapa ya yang kira-kira menjadi rest area yang mempunyai fasilitas yang udah lengkap dan merupakan tempat yang nyaman untuk teman-teman istirahat. Jadi buat teman-teman yang nanti mau mudik ke Jawa lewat tol ke Semarang, nah tadi itu udah informasi mengenai rest area mana saja yang bisa kita singgahi dan apa saja yang ada di dalam rest area. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman ketika teman-teman bepergian ataupun mudik ke Jawa via tol Jakarta Semarang. Jangan lupa like dan share video ini, dan jika teman-teman ada pengalaman dan info-info lain mengenai rest area, boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.